Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 81. Bagaimana? Wang Xiaoyun menatap Li Dong dengan provokatif. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan mencibir, "Bunuh aku atau lepaskan aku, itu semua ada dalam pikiranmu." Dia tampak tidak takut sama sekali, tetapi memberi orang rasa gila. Wanita ini benar-benar gila. Dia benar-benar tidak takut mati. Baik sekali. Li Dong mengangguk. Dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Zhao Sanhe. "Xiao Zhao, segera bawa seseorang ke rumah Lin Yurou untuk melindungi orang tuanya sampai aku kembali. Ketika aku tiba, aku memastikan bahwa paman dan bibiku akan meneleponku dengan aman." Petik 2. Ya, Zhao Sanhe di sisi yang berlawanan tidak bertanya mengapa, dia harus hormat. Wang Xiaoyun tersenyum penuh kemenangan. Dia tahu bahwa dia bisa pergi dengan selamat hari ini. Meskipun dia gagal membawa Lin Yurou pergi atau membunuh Li Dong kali ini, dia pikir dia telah menang. Karena pihak lain mengakuinya. "Ingat apa yang saya katakan kepada Anda ditakdirkan untuk hanya menjadi wanita saya, dan Anda, cepat atau lambat saya akan membunuh Anda sendiri." Wang Xiaoyun melirik Lin Yurou dan Li Dong, lalu pergi dengan senyum lebar. Kesombongan yang ekstrim. Li Dong menyipitkan matanya sedikit. "Sudah lama sejak saya diancam seperti ini. Ini menarik, ini menarik. Pada saat ini, dia mengambil keputusan. Setelah saya kembali besok, saya akan menemukan kesempatan untuk benar-benar menghancurkan keluarga Wang dan wanita gila tadi. Tidak peduli seberapa kuat dia di ibu kota provinsi, itu juga dihancurkan." Hanya mengancamnya seperti ini, wanita itu benar-benar yang pertama di dunia. Segera, Zhao Sanhe menelepon dan memastikan bahwa Liu Jing dan Lin Guodong aman, dan Li Dong merasa lega. Dengan Zhao Sanhe di kota secara pribadi, selama tuannya tidak ada di sini, Liu Jing dan istrinya aman. Lin Yurou akhirnya melepaskan hatinya, masih terlihat ketakutan. "Yurou, siapa wanita itu barusan?" "Ya, apakah wanita itu orang gila? Kami bahkan tidak mengenalnya." Petik 2. Kerabat Lin Yurou akhirnya menemukan kesempatan untuk mengajukan berbagai pertanyaan. Dalam hal ini, Li Dong berkata dengan tenang, "Jangan khawatir, itu hanya musuh. Yurou sekarang bertanggung jawab atas grup Lin. Banyak orang ingin menculiknya dan menghasilkan banyak uang. Untungnya, saya melihatnya tepat waktu." Petik 2. Untuk penjelasan ini, masuk akal meskipun Chen Xiaoxue dan yang lainnya masih memiliki keraguan di hati mereka tidak banyak bertanya. Segera, Li Dong memasuki ruangan bersama Lin Yurou. "Li Dong, apakah orang tuaku baik-baik saja?" Lin Yurou bertanya dengan sedikit khawatir. Melihat ke belakang sekarang, dia masih memiliki beberapa ketakutan yang tersisa. Tanpa diduga, ada wanita gila seperti itu di dunia ini. "Jangan khawatir, tidak apa-apa, Xiao Zhao telah membawa orang untuk melindungi paman dan bibinya, dan orang jahat juga telah pergi. Mereka tidak berani bertindak gegabah." Li Dong menghibur. Lin Yurou benar-benar lega sekarang. Wanita yang barusan berasal dari keluarga Wang. Lin Yurou bertanya lagi. "Yah, itu pasti Wang Xiaoyun, saudara perempuan Wang Xing." Petik 2. Li Dong berkata perlahan, "Xiao Zhao pernah berkata bahwa dia sedang bermain di ibu kota provinsi, yang dianggap sebagai kartu hol lain dari keluarga Wang. Kali ini, dia harus kembali untuk menggangguku." Petik 2. "Kenapa? Apakah karena kamu mengalahkan Wang Xing saat itu?" Lin Yurou berkata dengan marah, "Tapi Wang Xing lah yang membuat kesalahan lebih dulu. Kenapa dia begitu sombong? Dia ingin membunuhmu dan orang tuaku. Di dunia, akan selalu ada orang gila yang tidak bisa dipahami orang biasa. Mungkin dia iri dengan kebahagiaanmu." Li Dong tersenyum dan berkata, "Lagi pula,
Menemukan tunangan sepertiku adalah sesuatu yang diimpikan oleh banyak wanita di dunia. Dia membuat lelucon. Lin Yurou tersipu dan menyesap. Bagaimana kamu bisa memuji dirimu sendiri seperti ini? Aku tidak tahu bagaimana harus malu. Dia tanpa sadar mengabaikan 3 kata tunangan dalam kalimat Li Dong. Oke, jangan khawatir, tidak apa-apa, aku akan menyelesaikan masalah ini ketika aku kembali. Li Dong menghibur. Lin Yurou mengangguk, benar-benar lega. Karena dia percaya bahwa Li Dong pasti akan menangani masalah ini. Di matanya, Li Dong adalah maha kuasa kecuali memiliki anak. Lambat laun, sudah larut malam. Lin Yurou mendengarkan suara air yang datang dari kamar mandi, jantungnya berdebar seperti rusa. Tentu saja Li Dong yang mandi di dalamnya. Lin Yurou sangat gugup saat ini. Mengapa? Karena sudah hampir waktunya untuk tidur. Malam ini, dia akan menghabiskan malam dengan Li Dong di kamar ini, dan kamar ini hanya memiliki 1 tempat tidur. Tanya saja, pria kesepian dan janda berbaring di ranjang yang sama. Lin Yurou tidak percaya jika tidak ada yang terjadi. Meskipun dia percaya bahwa Li Dong tidak akan melukai dirinya sendiri, bagaimana jika dia tidak bisa mengendalikan dirinya? Klik. Pada saat ini, pintu kamar mandi dibuka, dan Li Dong berjalan keluar dengan handuk menyeka rambutnya. Lin Yurou dengan cepat menutup matanya dan berpura-pura tidur. Tapi bulu matanya terus bergetar, dan dadanya naik turun dengan keras, menunjukkan ketegangan di hatinya saat ini. Kemudian, tempat tidurnya sedikit tenggelam, dan ada 1 orang lagi. Lin Yurou merasa lebih gugup. Tapi segera, itu kembali normal, dan orang-orang yang baru saja naik turun lagi. Lin Yurou sedikit bingung, dan kemudian dia mendengar suara gemerisik, tepat di lantai di sebelahnya. Namun, Li Dong mengambil bantal dan selimut dan meletakkan lantai tepat di lantai di samping tempat tidur. Dia berbaring langsung, dan bisa merasakan napas Lin Yurou dan detak jantung yang keras, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit lucu. Yah, kamu tidak perlu terlalu gugup, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Petik 2. Li Dong berkata, tidurlah dengan tenang, selamat malam. Setelah berbicara, dia menutup matanya. Jantung Lin Yurou melonjak sedikit, dia diam-diam membuka matanya dan melihat Li Dong terbaring di tanah. Tiba-tiba, dia terdiam. Ketegangan batin juga perlahan menghilang. Pada saat yang sama, dia merasa sedikit kecewa di hatinya. Dia tidak akan melakukan hal buruk padaku, tidak akan menyakitiku. Petik 2. Ide dalam hati Lin Yurou ini menjadi semakin teguh. Memikirkan hal ini, dia benar-benar santai dan menutup matanya. Tidak ada kata untuk 1 malam. Lin Yurou bangun dan tidur nyenyak, dia melihat sekeliling, dan Li Dong hanya berpakaian rapi dan berjalan keluar dari kamar mandi. Apakah kamu akan sarapan bersama mereka di sini, atau kembali makan bersama paman dan bibimu? Li Dong bertanya. Lin Yurou berpikir sejenak, dan berkata, jam berapa sekarang? Sekitar jam 6. Li Dong Dao. Ini masih pagi, dan dengan kecepatan mengemudi Li Dong, tidak apa-apa untuk mengantar Lin Yurou pulang bersama Liu Jing dan yang lainnya setelah sarapan sebelum pergi ke perusahaan. Kalau begitu ayo pulang dan makan. Lin Yurou berkata dengan hati-hati. Oke, kalau begitu kamu cepat. Li Dong mengangguk, aku akan menunggumu di luar. Setelah Li Dong keluar, Lin Yurou terdiam beberapa saat, lalu dia menutup mulutnya dan tertawa kecil, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Bahagia sebagai seorang anak. Bab 82. Li Dong keluar dari kamar dan berjalan keluar. Meski baru pukul 6 pagi, langit sudah cerah. Pengasuh yang disewa oleh keluarga Liu sudah menyiapkan sarapan, beberapa generasi muda belum bangun, tetapi banyak dari generasi yang lebih tua sudah bangun. Ah, Li, Tuan Li, selamat pagi. Paman kedua Lin Yurou, Liu Tianming, sedang melakukan serangkaian tai chi yang menjaga kesehatan di halaman, dan ketika dia melihat Li Dong keluar, dia menyapa dengan agak hati-hati. Setelah kejadian tadi malam,
Seluruh keluarga Liu sekarang tahu bahwa pacar yang dicari Lin Yurou adalah bos yang sangat kuat. Keluarga Liu mereka harus diperlakukan dengan hormat. Pagi, Li Dong juga menyapa sambil tersenyum. Sarapan akan segera siap, ayo pergi setelah kamu dan Yurou sarapan. Liu Tianming berkata sambil tersenyum. Li Dong menggelengkan kepalanya, tidak, aku akan pulang bersamanya untuk makan bersama orang tuanya. Petik 2. Itu dia. Petik 2. Liu Tianming sedikit kecewa, dia membuka mulutnya, sedikit ragu untuk berbicara. Melihat ini, Li Dong mengangkat alisnya dan bertanya, apakah paman kedua memiliki sesuatu untuk dikatakan? Liu Tianming mengumpulkan keberanian dan berkata dengan sedikit malu, bukankah kemarin kamu tahu bahwa Yurou adalah bos grup Lin? Keluarga Liu kami juga terlibat dalam beberapa bahan baku kosmetik. Saya ingin bertanya apakah saya dapat berbicara dengan grup Lin. Bekerja sama. Petik 2. Kamu harus berbicara dengan Yurou tentang ini. Aku tidak pernah bertanya tentang perusahaan. Dia yang bertanggung jawab. Petik 2. Kesan Li Dong terhadap paman kedua ini cukup bagus, dia jujur, dan Lin Yurou berkata bahwa keluarga paman kedua paling banyak membantu mereka saat itu. Selama kualitas produk lolos uji, saya yakin Yurou tidak akan menolaknya. Petik 2. Liu Tianming sangat gembira segera. Jika Anda benar-benar dapat bekerja sama dengan grup Lin, ini akan menjadi kesempatan emas bagi keluarga Liu. Saya khawatir dalam beberapa tahun, kekayaan keluarga Liu akan berlipat ganda. Tentu saja dia senang. Melihat betapa bahagianya dia, Li Dong tersenyum tipis. Tentu saja, jika paman Lin Yurou mengatakan ini padanya, Li Dong akan menolak tanpa ragu-ragu. Ini sangat sederhana, karena dia selalu menjadi orang dengan keluhan yang jelas. Tidak lama setelah keluar untuk menyalakan mobil, Lin Yurou berjalan keluar dari gerbang dengan banyak kerabat. Melihat senyumnya saat berbicara dengan Liu Tianming, dapat dilihat bahwa Lin Yurou seharusnya menyetujui kerja sama Liu Tianming. Setelah beberapa obrolan lagi, Li Dong membawa Lin Yurou dan pergi dari sini dan kembali ke rumah. Begitu saya memasuki rumah, saya mencium aroma yang kuat. Itulah aroma sarapan. Kembalilah, datang dan sarapan. Petik 2. Ada beberapa mata merah di mata indah Liu Jing, dan sepertinya dia tidak tidur nyenyak tadi malam. Melihat Li Dong dan Lin Yurou kembali, dia menyapanya dengan cepat. Li Dong tidak diterima, dan langsung duduk dan mulai makan. Lin Yurou tidak langsung makan, tetapi pergi ke kamar mandi melihat ini, Liu Jing segera mengikuti. Yurou, aku dengar kamu dan Xiao Dong tidur di kamar yang sama tadi malam. Liu Jing bertanya sambil tersenyum. Ketika saya mengetahui bahwa Li Dong dan Lin Yurou tidak akan pulang malam ini, Liu Jing dan Lin Guodong sangat senang dan bukannya khawatir. Terutama ketika bibi kedua Lin Yurou memanggilnya dan memberitahunya bahwa Lin Yurou dan Li Dong tidur di kamar yang sama, Liu Jing bahkan lebih bahagia. Menurutnya, pria kesepian dan janda berada di ruangan yang sama, dan tidak ada yang bisa dibenarkan kecuali sesuatu terjadi. Setelah sesuatu terjadi, maka urusan antara Li Dong dan Lin Yurou selesai. Apakah dia masih jauh dari impian Lin Guodong memiliki cucu? Lin Yurou tersipu dan mengangguk. Lalu, apakah dia memperlakukanmu tadi malam? Senyum di wajah Liu Jing menjadi lebih cerah. Alasan mengapa dia tidak tidur nyenyak tadi malam adalah karena dia telah memikirkannya sepanjang waktu dan tidak bisa tidur lagi dan lagi. Tidak mungkin, dia sangat berharap Lin Yurou dan Li Dong bisa bersama. Tidak, Ibu. Lin Yurou semakin tersipu, menggelengkan kepalanya dan berkata, kami tidak melakukan apa-apa. Siapa yang ada di lantai tadi malam dan tidak menyentuhku? Petik 2. Lin Yurou malah merasa sedikit berselera di hatinya. Saya tidak tahu apakah saya harus memuji pria itu sebagai pria yang jujur, atau jika saya tidak memiliki pesona yang cukup. Mustahil untuk mengatakan bahwa pesona saja tidak cukup. Lagi pula, saat Lin Yurou duduk di bangku SMP, hingga kuliah,
surat cinta yang diterimanya bisa digunakan untuk membuat makanan. Hah, tidak ada yang terjadi. Petik 2. Liu Jing langsung kecewa. Bu, bagaimana menurutmu? Aku dan dia bukan teman laki-laki dan perempuan, Lin Yurou tersipu. Liu Jing memelototinya, lalu berpikir untuk bertanya, ibu bertanya padamu, dan kamu harus menjawabnya dengan jujur. Petik 2. Apakah kamu menyukai Xiao Dong? Ayahku dan aku pikir dia sangat baik, kepribadiannya bagus, dan dia terlihat tampan. Jika kamu menyukainya, kamu harus memulainya sesegera mungkin. Petik 2. Dia menatap Lin Yurou dengan sedikit putus asa, mengapa gadis ini tidak tahu untuk mengambil kesempatan. Dalam kehidupan ini, sangat sulit bagi seorang wanita untuk menemukan pria yang baik padanya dan yang sangat baik dalam semua aspek. Tapi, aku belum mengenalnya selama sebulan. Lin Yurou sedikit tercengang. Tentu saja tidak mungkin untuk mengatakan bahwa Anda tidak menyukai Li Dong. Dulu, Li Dong sudah tertanam jauh di dalam hatinya, tapi dia merasa bahwa hal-hal antara Li Dong dan Li Dong harus dilakukan perlahan, dan lebih baik menjadi hal yang biasa. Apa masalahnya? Aku bisa memberitahumu. Jika kamu tidak mengambil kesempatan, jika dia dibawa pergi oleh wanita lain, kamu tidak akan punya tempat untuk menangis. Liu Jing meninggalkan kalimat seperti itu, dan kemudian berjalan keluar. Lin Yurou terdiam. Dia melihat dirinya di cermin dan tiba-tiba cemberut. Pria dengan warna hati dan keberanian. Kembali di perusahaan, Lin Yurou bahkan lebih sibuk. Untuk proyek-proyek yang disebutkan oleh para pemimpin besar kemarin, hari ini ada lebih dari selusin bos perusahaan grup dari kota lain yang ingin bekerja sama dengan grup Lin. Dalam hal ini, Lin Yurou melihat proyek dengan hati-hati, dan setelah bimbingan Li Dong, tentu saja menyetujui kerja sama ini. Adapun dana yang dibutuhkan untuk proyek tersebut, grup Lin tidak perlu menyediakannya sendiri, dan Bank Oriental langsung mengirimkan uangnya. Ini hanyalah sebuah proyek untuk mengambil uang. Dan Li Dong datang ke ruang pabrik di belakang perusahaan grup. Di tempat latihan. Saat ini baru pukul 8, dan tidak lama setelah matahari terbit, di sini sudah sangat ramai. Lusinan pria bertelanjang dada terus-menerus berteriak, berlari ke penghalang jalan. Li Dong duduk di satu sisi dengan penuh minat, dan segera dia menemukan bahwa dalam 2 atau 3 hari yang singkat ini, sejumlah kecil dari 50 orang ini telah bergegas ke tingkat ketiga. Di antara mereka, ada beberapa dari mereka. Orang-orang ini membuat kemajuan tercepat, bukan saudara-saudara sebelum Zhao Sanhe, tetapi membuat mereka takut. Terutama Scar, pelatihan sangat mematikan. Li Dong melihat keganasan di matanya. Seperti serigala. Li Dong sangat puas dengan ini, yang dia butuhkan hanyalah orang seperti itu. Bab 83. Saudaraku, aku sudah memeriksanya. Wanita gila dari keluarga Wang tidak membawa banyak orang kembali, hanya 2 orang, tetapi kedua orang itu sangat terampil dan hampir mencapai level kuaso Grandmaster. Petik 2. Zhao Sanhe datang, berhenti di depan Li Dong, dan berkata dengan hormat. Li Dong mengangguk dan memberi isyarat padanya untuk melanjutkan. Juga, saya telah menemukan pangkalan master di mana keluarga Wang diam-diam dilatih. Itu penuh dengan pemain bagus yang bisa mengalahkan 1 hingga 10. Di antara mereka, ada banyak master kelas 1, dengan setidaknya 200. Petik 2. Zhao Sanhe berkata dengan sungguh-sungguh. Dia ragu-ragu dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Kakak, mengapa kamu tidak pergi dan menghancurkan keluarga Wang saja?" Menurutnya, dengan kekuatan Li Dong, mudah untuk membunuh semua orang di keluarga Wang. Selama Anda menyingkirkan orang-orang di keluarga Wang, ancaman ini secara alami akan hilang. Jangan terburu-buru, ikan besar belum ditangkap. Li Dong mencibir dan menggelengkan kepalanya. Baginya, secara alami mudah untuk menghancurkan keluarga Wang. Namun, dia masih tidak ingin melakukan ini, karena dia ingin memancing keluarga Cui di utara melalui keluarga Wang. Setidaknya,
biarkan keluarga Wang meminta bantuan dari keluarga Cui di bawah tekanan, dan kemudian bunuh mereka yang berasal dari keluarga Cui. Ini adalah ide Li Dong. Setelah dia selesai berbicara, dia berdiri, matanya dingin. Pergi, biarkan mereka membilasnya, ayo keluar dan kumpulkan bunga. Lebih dari 1 jam kemudian, keluarga Wang. Ledakan. Wang Ye menamparkan meja dengan marah. Dentang. Cangkir teh dan barang-barang lainnya di atas meja tiba-tiba jatuh ke tanah dan pecah berkeping-keping. Siapa itu? Siapa itu? Ada lebih dari 200 master kelas 1 di keluarga Wang saya, jadi itu hilang. Anda bilang itu sudah hilang. Dia meraung seperti binatang buas, dan urat biru di lehernya menonjol, terlihat sangat mengerikan. Ya, tidak, Zhao Sanhe memimpin orang untuk membunuh mereka semua. Petik 2. Wajah Wang Lai juga muram, tapi ada sedikit schadenfreude dalam nada suaranya. Baru saja dia mendapat kabar bahwa lebih dari 200 tuan yang diam-diam dilatih oleh keluarga Wang dibunuh oleh seseorang hanya 1 jam yang lalu. Itu dibunuh oleh Zhao Sanhe. Tak satu pun dari mereka melarikan diri. Ini dapat digambarkan sebagai kerugian besar. Anda tahu, uang yang ingin diolah oleh master tingkat atas adalah jumlah uang yang sangat besar. Dan hilangnya 200 tuan, harga seperti itu, bahkan keluarga Wang tidak mampu membelinya. Ketika dia mengetahui berita itu pada saat itu, dia juga sangat marah. Tapi kemudian saya berpikir, tuan-tuan itu semua patuh pada Wang Ye, dan kadang-kadang bahkan patriarknya tidak dapat memerintah, dan tidak ada banyak kemarahan di hatinya. Apakah semuanya mati? Bibir Wang Ye bergerak, jantungnya mengeluarkan darah. Ini adalah master yang telah menghabiskan banyak uang untuk dilatih oleh keluarga Wang. Setiap tahun untuk ini, biayanya tidak kecil. Di masa lalu, keluarga Wang harus melakukan beberapa hal yang tidak terlihat, dan semuanya dilakukan oleh orang-orang itu. Sekarang mengapa mereka semua mati? Zhao Sanhe, kapan dia menjadi begitu kuat? Dia awalnya ingin membiarkan tuan-tuan itu keluar untuk menghadapi balas dendam Zhao Sanhe untuk Wang Xing. Sekarang, bukannya diurus oleh orang lain. Hampir tidak marah padanya. Kali ini keluarga Wang kami telah kehilangan terlalu banyak. Petik 2. Wang Lai berkata dengan acuh tak acuh, saya pikir lebih baik tidak memprovokasi Zhao Sanhe, jika tidak, jika dia menjadi gila, apa yang akan ditentang oleh keluarga Wang kita? Bajingan. Wang Ye meraung, dia membunuh pewaris keluarga kerajaanku. Aku harus membiarkannya mati. Masalah ini tidak boleh dihitung. Petik 2. Pewaris sudah pergi, kamu bisa mengubahnya lagi, tetapi jika latar belakang keluarga kerajaanku hilang, semuanya akan hilang. Petik 2. Wang Lai berkata dengan sungguh-sungguh. Ubah. Apakah saya perlu berubah sekarang? Wang Ye meraung, apakah kamu ingin aku mengubah patriarkmu juga? Wang Lai juga marah dan meraung dengan suara rendah, jika Anda merasa bahwa saya tidak layak menjadi kepala patriark, Anda dapat menghapus saya. Bagaimanapun, keluarga Wang ini selalu menjadi keputusan terakhir Anda. Petik 2. Kata-kata itu keluar. Tubuh Wang Ye bergetar tiba-tiba, dan dia menatap Wang Lai dengan mantap, dengan firasat buruk di hatinya. Karena Wang Lai selalu menjadi anak yang sangat patuh di depannya, dia mengatakan 1, tetapi Wang Lai tidak berani mengatakan 2, apalagi membantahnya seperti ini. Namun kini, performa Wang Lai sangat berbeda dari sebelumnya. Mungkinkah dia tahu tentang masalah itu? Memikirkan kemungkinan ini, Wang Ye gemetar di dalam hatinya. Dia menebak dalam benaknya bahwa Wang Lai mengetahuinya dari 10, dan bahwa wanita gila Wang Xiaoyun pasti telah memberitahunya. Sekarang musuh asing keluarga Wang menantikannya. Jika Wang Lai benar-benar tahu ini, maka itu benar-benar masalah eksternal dan internal. Pada saat ini, Wang Ye tidak sabar untuk menghancurkan wanita gila itu menjadi beberapa bagian. Wang Xing sudah mati, dibunuh oleh Zhao Sanhe, keluarga Wang kita. Siapa lagi di generasi muda yang bisa mewarisi keluarga Wang?
Wang Ye mengepalkan tinjunya erat-erat, dia belum bisa menerima kematian Wang Xing. Kejadian ini terlalu memukulnya. Jangan lupa, Wang Xing bukan satu-satunya di generasi muda keluarga Wang. Dia sudah mati sekarang, tetapi masih ada yang hidup. Petik 2. Wang Lai berkata dengan dingin, saya pikir itu baik untuk mewariskan bisnis keluarga ke Wang Xiaoyun. Dia memiliki darah saya di tubuhnya dan dia memiliki kemampuan yang sangat baik. Saya percaya dia akan memimpin keluarga Wang untuk generasi yang akan datang. Petik 2. Wang Ye segera kesal dengan kata-kata ini lagi. Dia menatap Wang Lai, dan meraung, biarkan dia mewarisi keluarga Wang. Dalam mimpimu, dia adalah wanita gila. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk mewarisi bisnis keluargaku? Dalam hati Wang Ye, Wang Xiaoyun tidak dianggap sebagai keluarga Wang sama sekali. Dia adalah tipe orang yang lebih menyukai anak laki-laki daripada anak perempuan. Wanita dari keluarga Wang hanya memiliki nasib menikahi keluarga lain, dan mereka ada seperti barang. Wanita itu mewarisi keluarga kerajaan. Dia benar-benar mustahil untuk diterima. Belum lagi Wang Xiaoyun tahu tentang itu dan telah bekerja melawannya sejak dia masih kecil. Dalam hati Wang Ye, dia sangat jijik dengan Wang Xiaoyun. Wanita seperti itu seharusnya sudah mati di luar sejak lama. Kenapa kamu didiskualifikasi? Wang Lai tersenyum tipis, dengan nada sarkasme, apakah di matamu bahkan aku tidak memiliki kualifikasi? Atau, beri aku saudara laki-laki saat kamu masih muda. Ketika saatnya tiba, kamu akan mengolahnya sendiri. Mungkin 18 tahun kemudian, itu akan menjadi Wang Xing yang lain. Wang Ye berhenti berbicara. Karena ini sama saja dengan merobek wajah. Aku benar-benar tidak menyangka putra yang selalu kupikirkan akan menjadi saudaraku. Ya, kamu terlalu baik, Kagumi, Kagumi. Wang Lai memandang Wang Ye dengan jijik. Tatapan di matanya menusuk hati Wang Ye seperti pisau tajam. Wang Ye hampir tidak berdiri teguh. Dia menstabilkan meja, dan tidak membiarkan dirinya jatuh. Dia memandang Wang Lai, bernapas sedikit. Setelah waktu yang lama, dia berkata, saya melakukan itu karena keluarga Wang. Ledakan. Wang Lai memukul meja dengan pukulan. Dia menatap Wang Ye dengan ekspresi pahit di wajahnya, untuk keluarga Wang. Apakah ini demi dirimu sendiri? Jika Xiaoyun tidak memberitahuku tadi malam, aku tidak pernah berharap kamu melakukan hal brutal seperti itu dalam hidupku. Petik 2. Bab 84. Setelah Wang Xiaoyun kembali tadi malam, dia membicarakan hal ini padanya. Pada awalnya, Wang Lai secara alami tidak percaya, berpikir bahwa Wang Xiaoyun gila. Tapi kemudian Wang Xiaoyun mengeluarkan ponsel dan memutar video, dia mempercayainya. Isi videonya sangat sederhana, istrinya yang sudah meninggal bertahun-tahun mengaku secara pribadi. Pada saat itu, Wang Lai meledak, ingin menghancurkan tubuh Wang Ye menjadi berkeping-keping. Dia tidak pernah menyangka bahwa putranya, yang sangat dia cintai, akan menjadi saudaranya. Yang lebih tak terduga adalah bahwa orang yang mengubahnya menjadi hijau ternyata adalah ayahnya. Apakah dia memberitahumu, kan? Wanita gila itu, apa yang dia lakukan ketika dia kembali? Ah, Wang Ye juga marah, jika bukan karena Wang Xiaoyun yang memberitahunya, dia memang akan menyembunyikan masalah ini dari Wang Lai selama sisa hidupnya. Tidak apa-apa sekarang, wanita gila itu mengatakannya, dan keluarga Wang mulai menderita masalah internal. Kenapa, kamu sangat marah sekarang? Pada saat ini, suara renyah terdengar. Wang Xiaoyun berjalan dengan senyum cerah, diikuti oleh dua orang. Apa yang kamu lakukan di sini? Keluar, keluar dari sini, kamu tidak diterima di sini, dan keluarga Wang tidak menyambutmu, keluar. Wang Ye menunjuk ke gerbang dan meraung pada Wang Xiaoyun. Mau melepaskanku? Tidak mungkin. Ketika aku kembali kali ini, aku tidak akan pergi jika aku tidak mendapatkan properti dari keluarga Wang. Petik 2. Wang Xiaoyun tersenyum tipis,
hal-hal lama, Anda tidak melihat diri Anda untuk waktu yang lama. Dengan sesuatu seperti Anda di keluarga Wang, cepat atau lambat, Anda akan hancur. Kali ini, Anda akan turun tahta, dan keluarga Wang akan menyerahkannya padaku. Ketika Wang Lai mendengar ini, dia tidak membantah. Dia memandang Wang Ye dengan acuh tak acuh. Sejak dia mengetahui tentang ini tadi malam, dia berada di pihak Wang Xiaoyun. Mendengar ini dan melihat ekspresi Wang Lai lagi, tekanan darah Wang Ye baru saja tenang untuk beberapa saat, dan langsung naik lagi. Kamu, puff. Dia menunjuk Wang Xiaoyun, tubuhnya gemetar hebat. Kemudian dia tersipu, menyemburkan seteguk darah, dan langsung jatuh. Tidak ada yang membantunya. Wang Lai dan Wang Xiaoyun hanya menatap dingin. Menurut mereka, hal lama ini memiliki nasib seperti itu adalah tanggung jawabnya sendiri. Kenapa, kamu benar-benar ingin melihatnya mati seperti ini? Melihat Wang Lai benar-benar tidak bergerak, Wang Xiaoyun mau tidak mau memutar matanya. Dia juga ayahmu, dan jika dia benar-benar mati, jika saudara keduamu tahu, dia pasti akan kembali dari utara dan membunuh Anda. Petik 2. Bahkan, Wang Lai juga memiliki saudara laki-laki bernama Wang Wu. Hanya saja saudaranya telah jauh dari keluarga selama bertahun-tahun dan selalu berada di utara. Tentu saja, bukan untuk pergi ke utara untuk bekerja keras, tetapi untuk bergabung dengan keluarga kaya di utara, keluarga Cui. Justru karena inilah keluarga Wang dapat menjadi salah satu dari 3 kekuatan utama di Laut Cina Timur, dan di belakang layar, ia mendapat dukungan dari keluarga Cui. Wang Lai terdiam beberapa saat sebelum dia mengeluarkan ponselnya dan memanggil dokter keluarga. Setelah dokter datang, dia segera menyelamatkan Wang Ye. Mungkin Tuhan tidak membiarkan dia mati begitu cepat. Penyelamatan diselamatkan, tetapi mulut Wang Ye menjadi bengkok. Dia tidak bisa berbicara dengan jelas, dan tangan serta kakinya gemetar hebat. Saya ingin mengatakan sesuatu, tetapi masih tidak ada cara untuk mengatakannya. Dia terkena stroke. Di dalam mobil, Li Dong dan Zhao Sanhe memulai perjalanan pulang. Tembakan ini melenyapkan hampir 200 master yang diam-diam dikultivasikan oleh keluarga Wang, dan itu bisa dianggap membiarkan Li Dong melampiaskan amarahnya yang terkumpul tadi malam. Saudaraku, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Zhao Sanhe bertanya dengan rasa ingin tahu. Lanjutkan dengan mereka, tetapi kali ini kamu tidak perlu melawan dan membunuh mereka. Kamu dapat memeriksa beberapa proyek Wang dan melihat mana yang cocok untuk kita. Gunakan beberapa cara dan gali secara langsung. Petik 2. Li Dong berkata dengan acuh tak acuh, hanya dengan secara psikologis memukul mereka dengan pukulan ganda dan membuat mereka putus asa. Saya dapat menangkap ikan besar yang saya inginkan. Petik 2. Ya Pak, segera, saya kembali ke perusahaan, yang kebetulan adalah waktu makan siang. Li Dong membawa Lin Yurou, yang sangat sibuk, ke restoran di luar untuk makan siang. Alih-alih segera kembali ke perusahaan, dia mulai berjalan-jalan. Keduanya berjalan berdampingan. Lin Yurou sangat menikmati perasaan berjalan dengan Li Dong, dan menyipitkan matanya dengan gembira. Namun, jarak antara keduanya tidak terlalu dekat, apalagi berpegangan tangan, tidak terlihat seperti pasangan lagi. Mengenai ini, Li Dong dengan tenang mengulurkan tangannya dan meraih tangan Lin Yurou sekaligus. Lin Yurou terkejut dan menatap Li Dong. Melihat Li Dongzeng menatapnya sambil tersenyum, wajahnya yang cantik memerah, dan perjuangan bawah sadarnya berhenti, membiarkan Li Dong memegang tangannya. Tangan Li Dong sangat hangat, dan bahkan Lin Yurou merasa sedikit panas. Apakah aku bersama dengannya? Lin Yurou berpikir manis di dalam hatinya. Dia tidak pernah menjadi gadis yang aktif, bahkan jika dia sangat merasakan Li Dong, tetapi jika Li Dong tidak mengambil inisiatif, dia mungkin akan selalu mempertahankan hubungan yang ada dengan acuh tak acuh. Sekarang Li Dong meraih tangannya, sementara Lin Yurou pemalu, hatinya sangat manis. Dia sangat menyukai perasaan ini. Melihat Lin Yurou tidak berjuang,
mulut Li Dong sedikit melengkung. Ini adalah awal yang baik. Hanya berjalan bergandengan tangan selama lebih dari setengah jam. Ketika keduanya melewati jalan komersial, ada sebuah bangunan besar yang sedang dibangun. Pada saat ini, sekelompok orang mengepung di sana, dan yang lainnya berteriak dan panik. Apa yang terjadi? Lin Yurou buru-buru berkata kepada Li Dong, ayo kita lihat. Li Dong adalah seorang dokter, jika seseorang terluka dan pingsan, Li Dong dapat membantu. Mendengar ini, Li Dong tidak punya pilihan selain berjalan bersama dengan tangan Lin Yurou. Sebelum dia berjalan ke kerumunan, Li Dong mencium bau darah yang kuat, dan ada titik-titik darah di tanah. Seseorang benar-benar terluka. Wajah Li Dong sedikit tenggelam dan bertanya, apa yang terjadi? Para pekerja yang mengenakan topi keras di depan berkerumun di tengah kerumunan, dan suara-suara menderu terdengar. Pertanyaan Li Dong tidak dijawab oleh siapapun. Biarkan aku, Li Dong berteriak keras. Suara Li Dong tidak kecil, dan segera membuat orang di depannya menoleh ke belakang dengan marah. Kemudian membalikkan pantatnya ke arahnya lagi, mengabaikannya. Melihat ini, Li Dong sangat terdiam. Dia menggelengkan kepalanya, lalu berdiri ke depan, mengulurkan tangannya, dan menggunakan sedikit trik. Saya melihat bahwa seluruh orangnya seperti pisau tajam, dan dia membuat lubang di kerumunan. Beberapa orang tidak mengerti apa yang terjadi, dan tubuhnya didorong ke samping oleh kekuatan yang lembut. Segera, Li Dong datang ke pusat lokasi kecelakaan. Saya melihat seorang pria paruh baya berkulit hitam dan kurus tergeletak di tanah, kepalanya mengenakan topi keras yang bengkok. Baju terusan di tubuhnya sudah tertutup lumpur, dan robek seperti kain lap yang sudah lama dipakai. Kaki kanan pria paruh baya ini benar-benar merah karena darah. Kolam darah merah berkumpul, dan ada kecenderungan untuk menyebar ke sungai. Bab 85. Sepatu di kakinya tidak bisa melihat warna aslinya, dan solnya juga pecah. Di tengah kakinya, sebuah benda runcing berbentuk sabit dimasukkan. Jelas, benda tajam inilah yang menyebabkan pria paruh baya itu terluka dan berdarah. Pada pandangan ini, siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa cedera semacam ini sangat serius. Beberapa pria dengan topi keras di kepala mereka berkeringat deras, tetapi mereka tidak berdaya. Mereka hanyalah pekerja bangunan biasa, tetapi bukan dokter. Tentu saja mereka bingung ketika melihat penampilan rekan-rekan mereka. Melihat adegan ini, Li Dong mengerutkan kening dan berkata kepada yang lain, mengapa kamu tidak pergi ke rumah sakit dengan cedera yang begitu serius? Ambulans telah dipanggil. Petik 2. Seorang pekerja menatap Li Dong dengan curiga dan menjelaskan. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia harus menjelaskan kepada orang asing. Apalagi yang disebut ambulans. Li Dong sedikit marah dan berkata, jika kamu mau, kirim mobil untuk membawanya ke sana. Kapan kamu akan menunggu sampai ambulans datang? Apakah kamu ingin melihat kakinya dicopot? Memang, kekhawatiran Li Dong sangat masuk akal. Belum lagi tingkat kehadiran ambulans rumah sakit sangat rendah. Jika rumah sakit sedikit lebih jauh, bukankah akan lebih memakan waktu untuk datang dan pergi? Menyelamatkan orang itu seperti memadamkan api, terkadang satu langkah terlambat untuk segalanya. Semua orang saling memandang, dan kemudian seorang pemuda berdiri dan berkata, truk konstruksi dan truk pembelian di lokasi konstruksi telah dikirim. Tidak ada mobil yang tersedia sekarang. Petik 2. Li Dong mengerutkan kening. Mobil yang dikendarainya masih berada di seberang jalan, butuh setidaknya setengah jam untuk berjalan dan kemudian mengemudi. Itu sudah terlambat. Ada mobil di sana. Pada saat ini, Lin Yurou tiba-tiba berkata. Li Dong melihat ke samping dan melihat sebuah mobil kuning di pintu masuk lokasi konstruksi. Itu adalah mobil sport yang sangat cantik, dan juga Rambo, dan orang dapat melihat sekilas bahwa mobil itu bernilai setidaknya beberapa juta. Ketika para pekerja mendengar ini, wajah mereka tiba-tiba menjadi malu. Salah satu pekerja menggelengkan kepalanya dan berkata, mobil itu milik orang lain.
Kami baru saja menanyakannya, tetapi jika yang lain tidak setuju, tidak ada yang bisa kami lakukan. Ketika mereka melihat ekspresi mobil, ada ekspresi ketakutan. Tampaknya itu bukan mobil sport mewah, tetapi monster yang hanya perlu memakan orang. Kami juga sangat cemas. Kami juga ingin mengirimnya ke rumah sakit, tetapi bagaimana saya bisa mengirimnya tanpa mobil? Kami pekerja migran, berlumuran lumpur dan darah, saya pergi untuk menyerahkan taksi, dan tidak ada orang lain yang mau ambil. Pemuda itu berkata dengan suara datar, orang-orang di kota ini sangat jahat. Jika mereka ada di desa kita, semua orang akan datang untuk membantu bersama. Petik 2. Ini masalah hidup dan mati, siapa yang memiliki mobil itu? Saya hanya tidak ingin mengirimnya ke rumah sakit. Sementara Lidong berbicara, dia sudah berjongkok untuk memeriksa luka pria paruh baya itu. Karena pihak lain masih memakai sepatu, Lidong tidak bisa melihat seberapa parah dia terluka. Namun, jika Anda ingin menusuknya di kaki dengan sabit yang hampir memotong telapak kaki menjadi 2, itu bisa menyebabkan pendarahan. Dengan cara ini, kaki pria paruh baya itu benar-benar akan tergores. Dalam kasus yang parah, kehilangan darah bahkan dapat menyebabkan kematian. Kami pergi untuk bertanya ketika sesuatu terjadi, tetapi ketika mereka keluar, mereka hanya melihat-lihat dan masuk ke rumah dengan hidung tertutup. Tidak ada kunci. Haruskah kami membawa mobil? Pemuda itu melirik Lidong dan berkata dengan suara yang dalam, jika Anda memiliki mobil, Anda tidak ingin mengotorinya, kan? Lidong terkejut melihat pemuda berpenampilan sederhana yang tahu cara menggunakan metode radikal saat ini. Dia tersenyum, adik kecil ini, kamu salah. Jika perlu, saya akan mengirimnya ke rumah sakit dengan mobil, tetapi saya ingin melihat lukanya terlebih dahulu. Dia berdarah terlalu cepat sekarang. Dan warnanya merah tua. Saya menduga itu menyakiti Meridian. Petik 2. Jika kamu benar-benar melukai Meridian, kamu mungkin tidak dapat melakukan pekerjaan di masa depan. Petik 2. Apa? Pemuda itu tiba-tiba menjadi cemas, matanya memerah. Dia sangat bersemangat, dan meraih tangan Lidong dan berteriak, mengapa saya tidak bisa bekerja lagi? Paman saya tidak boleh jatuh. Dia adalah pilar keluarga, dan seluruh keluarga bergantung padanya untuk mendukungnya. Ya, dia tidak dapat mengalami kecelakaan. Saudara, dapatkah kamu menemukan cara untuk menyelamatkannya? Tidak mudah baginya di rumah. Petik 2. Ini adalah hal seumur hidup. Jika Anda mematahkan hamstring Anda, seumur hidup ini akan hancur. Petik 2. Pekerja yang terluka terbaring di tanah meratap, kesadarannya masih sadar. Mendengar kata-kata Lidong, dia berusaha keras untuk menopang tubuhnya. Dia memegang tangan Lidong dengan tangan berlumuran darah, suaranya kering dan serak, tolong aku, tolong aku. Karena rasa sakit yang parah, suaranya telah berubah bentuk. Setiap kali saya mengucapkan sepatah kata pun, sepertinya saya telah menghabiskan semua kekuatan saya. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Aku akan menemukan jalan. Lidong menepuk punggung tangannya, tersenyum dan menghibur. Dia sangat menyadari kesulitan para pekerja migran ini, bahkan banyak dari para pekerja ini yang secara tidak sengaja terluka di tempat kerja dan meninggalkan pekerjaannya. Jika bisa mendapatkan santunan, maka setidaknya biaya keluarga masih tersedia. Namun jika bos enggan memberikan uang, pasti akan menjadi malapetaka bagi keluarga. Ada terlalu banyak bos yang tidak bermoral di dunia ini. Karena itu, cara terbaik adalah membiarkannya pulih. Ini tidak hanya menyelamatkan seseorang, tetapi juga menyelamatkan sebuah keluarga. Namun, jika hamstring patah, bahkan jika dikirim ke rumah sakit, mungkin tidak akan sembuh total. Tentu saja, Lidong dapat disembuhkan. Dia punya cara. Kamu, apakah kamu seorang dokter? Pemuda itu agak terkejut dan otentik. Ya, Lidong mengangguk, apakah ada kotak P3K di sini? Trauma semacam ini tidak bisa diobati dengan jarum emas saja,
jadi harus menggunakan alat medis lain. Beberapa. Petik 2. Seorang pria berkacamata di kerumunan menanggapi, dan kemudian dengan cepat berlari ke kantor sederhana darurat di lokasi konstruksi. Segera, dia keluar dengan peralatan medis. Li Dong mengambilnya dan membukanya, dan menemukan bahwa persediaan medis dan berbagai peralatan di dalamnya cukup lengkap. Ada perban, alkohol dan kapas desinfektan. Ada juga gunting dengan berbagai ukuran, beberapa pisau bedah, dan bahkan sekotak jarum perak medis yang belum dibuka. Seseorang akan membantuku, Li Dong berkata dengan sungguh-sungguh. Aku datang, kata pemuda jujur itu dengan tergesa-gesa. Oke, itu kamu. Li Dong menunjuk ke kaki kanan pria paruh baya itu dan berkata dengan suara yang dalam, selanjutnya, dia akan membantu memegang kaki kanannya. Petik 2. Pemuda itu menekan kaki kanannya dengan patuh dan menjalankan perintah Li Dong tanpa ragu-ragu. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.